Dan kita di sini akan menggunakan T itu untuk mencari uji samaan dua rata-rata yang datanya tidak berpasangan. Nah, di sini ada X1 bar kurang X2 bar, artinya rata-rata dari data yang pertama dikurangi rata-rata data yang kedua. Dibagi akar, di sini N1 itu banyaknya data yang pertama, dalam hal ini yaitu kelas A, yaitu ada 15, dikurangi 1, dikali varian, S1 kuadrat itu varian. Kalau tanpa kuadrat itu simpangan baku. Jadi kali varian yang pertama, yaitu kelas A, ditambah N2. N2 itu banyaknya kelas yang kedua, yaitu kelas B dalam contoh ini, yaitu 15, dikurangi 1 kali varian yang kedua. Dibagi N1 tambah N2 dikurangi 2 kali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Itu cara menghitungnya. Nah, kita dengan hipotesis terlebih dahulu, kita susun hipotesisnya, karena di sini kita rata-rata kita gunakan mu. mu1 sama dengan mu2, artinya rata-rata data yang pertama, kelas A, sama dengan rata-rata kelas B. Artinya secara tulisan di sini tidak ada perbedaan rata-rata antara kelas A dan kelas B. Kemudian untuk alternatifnya atau HA, yaitu mu1 tidak sama dengan mu2. Terdapat perbedaan rata-rata antara kelas A dan kelas B. Jadi kita menggunakan uji hipotesis dua pihak. Nah, kemarin sudah kita bahas ada dua pihak dan satu pihak. Kalau satu pihak berarti di sini misalkan mu1 lebih dari atau sama dengan mu2, maka HA-nya mu1 kurang dari mu2 atau sebaliknya. Itu kalau satu pihak. Nah, di sini kita gunakan dua pihak karena kita akan melihat apakah rata-ratanya sama atau berbeda. Kemudian kita gunakan taraf nyata atau signifikansinya atau alfanya itu sama dengan 5%. Kenapa 5%? Karena cenderungnya di pendidikan itu yaitu 5%. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan kriteria penolakan atau penerimaan H0. Terima H0 apabila T hitung ini di antara min T tabel sampai T tabel seperti yang kemarin kita bahas. Misalkan di sini saya gambarkan. Misalkan kita bicara data berisi normal. Di sini mu sama dengan 0. Nah, di sini misalkan min T hitungnya. Oh, maaf, ini min T-nya saja. Misalkan min T tabel di sini ya. Kemudian ini T tabel yang positifnya. Nah, maka area penerimaan itu T hitung di antara min T tabel sampai T tabel. Berarti area penerimaan ada di sini. Artinya ini area penerimaan terima HO atau H0. Nah, ini daerah penolakan. Kita kayaknya hampir sama yang kemarin, seperti kemarin ya. Jadi T hitungnya antara min tabel sampai T tabel. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung secara manual bersama-sama sebelum kita menggunakan data analisis. Jadi di sini kita akan mencari data yang dicari sesuai dengan rumus ini, T kurangi sama dengan di sini X1 bar kurangi X2 bar. Artinya kita mencari rata-rata yang pertama dan rata-rata yang kedua. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sudah pernah kita bahas. Kita fokus di sini dulu di rata-rata kelas A. Nah, Bapak Ibu monggo bisa dibuka bersama-sama filenya yang sudah saya kirim ulang. Ini filenya sama dengan file yang pertemuan kemarin. Caranya Bapak Ibu di sini sama dengan untuk mencari rata-rata kita gunakan fasilitas dari Excel average. Average itu artinya rata-rata. Kemudian kurung buka. Nah, ini average kurung buka. Nah, number 1 sampai number terakhir artinya datanya nggih. Nah, kita karena di kelas A, kita sorot ke di kelas A ini, kita tarik sampai data ke 15.
di tempat saya berarti C3 sampai C17. Kalau Bapak Ibu belum dirubah, maka datanya sama dengan saya C3 sampai C17. Kemudian kita enter, hasilnya 66,66. Kemudian kelas B juga sama, di situ kita cari rata-ratanya. Nantinya setelah kita dapatkan rata-rata, kita akan mencoba mencari selisihnya sesuai dengan yang yang dicari oleh di situ. Kita cari rata yang kedua sama dengan average, buka kurung, berarti kita ke data yang ke B. Tarik ke bawah, kurung tutup, kemudian kita enter. Hasilnya 75,6. Baik Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah sudah sama angkanya dengan saya? Atau mungkin ada yang berbeda? Sama, Pak. Sama, nggih. Berarti bisa kita lanjut, nggih. Kemarin sudah. Nggih, kemarin sudah, nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita mencari varian. Nah, mencari varian di sini kita bisa langsung menggunakan fasilitas dari Excel, langsung var. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa mencari secara manual. Tapi karena kita di sini mengaplikasikan statistik, maka kita gunakan kebetulan di sini kita masih menggunakan Excel, belum ke SPSS, kita gunakan Excel. Caranya sama Bapak Ibu, sama dengan var, artinya varian dari data tersebut. Berarti kita data yang pertama yaitu di kelas A di sini, Bapak Ibu. Nah, di tempat saya C3 sampai C17. Kalau di tempat Bapak Ibu belum dirubah datanya, atau tempatnya harusnya sama dengan saya. Kita enter. Kemudian untuk yang kelas B juga sama Bapak Ibu, sama dengan var, kurung buka. Kemudian untuk yang kedua yaitu kelas B, atau data kedua kelas B di sini. Tarik sampai data ke-15, atau di tempat saya itu D3 sampai D17 untuk letaknya. Nah, setelah itu sama kita enter saja, kita peroleh nilai variannya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah sama variannya? Sama. Baik. Kemudian Bapak Ibu di sini kita akan mencari DK atau DF. DK itu derajat kebebasan yang kita lihat di tabel, atau DF juga sama, karena di tabel ada yang menuliskan DK, ada yang menuliskan DF. DF itu degree of freedom. Nah, untuk di sini uji kesamaan varian rata-rata, itu caranya di sini banyak data N1 ditambah N2. Ini sakit. Nembe berarti. N1 di sini banyak data kelas A di sini ada 15, ditambah banyak data kelas kedua yaitu ada 15 juga, kemudian dikurangi 2. Sehingga di sini sama dengan banyak data S1, kelas 1, N1 ini 15, ditambah banyak data kedua juga 15, dikurangi 2, yaitu 28. Kemudian kita mencari selisih rata-rata. Nah, selisih rata-rata ini tujuannya untuk mencari ini, Bapak Ibu. X1 bar dikurangi X2 bar. Ini selisih rata-rata dari keduanya ini. Sehingga sama dengan tadi rata-rata sudah kita peroleh. Di sini 66 dikurangi rata yang kedua yaitu kelas B 175. Kemudian kita enter. Kita peroleh min 9. Bagaimana sampai sini Bapak Ibu? Apakah ada yang berbeda? Sama, Pak. Sama, nggih. Bisa lanjut, nggih? Yeah. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya di sini kita mencari rumus yang di bawah ini, nggih. N1 kurangi 1 S1 kuadrat ditambah N2 kurangi 1 kali S2 kuadrat. Artinya di sini berarti N1
atau data yang pertama, banyaknya di sini, kurang 1, kurangi varian, saya beri nama aja A, misalkan, biar lebih jelas. Ini varian yang A, yang bawah varian yang B. Oke, kita cari N1, di sini N1 tadi yaitu banyaknya 15, dikurangi 1 berarti 14, nggih. Sama dengan, mau langsung juga boleh, mau ditulis secara manual seperti juga boleh. Kemudian dikali, nah varian yang A, berarti yang ini, yang kelas A, Bapak Ibu. Kita klik saja di sini, yaitu G16, letaknya di tempat saya. Kemudian kita enter, dapatkan sekian. Kemudian untuk yang N2 kurangi 1 kali S2 kuadrat atau varian yang kedua, maka sama dengan N2 banyak data yaitu 15 dikurangi 1 dikali varian yang kedua yaitu kelas B, yaitu ini. Nah, H16 tempat saya. Nah, kenapa di Excel di sini saya kurung 15 kurangi 1 karena ini operasi penjumlahan, pengurangan, di sini pengurangan dengan perkalian, sehingga perlu saya kurung. Karena nanti kalau nggak saya kurung, nanti 1 kali H16 dulu, karena untuk perkalian dan pembagian didahulukan daripada operasi hitung dan penjumlahan di pengurangan juga. Nah, setelah itu tinggal kita enter. Kita sudah peroleh nilai yang kedua ini, N2 kurangi 1 kali S2 kuadrat bagi N1, maaf, sampai sini. Gitu. Nah, ini mungkin kurang, saya tambahkan lagi aja. Nah, ini kita mencari N1 tambah N2 dikurangi 2. Jadi di sini N1 tadi sama dengan 15 ditambah 15 dikurangi 2 sama dengan 28. Jadi nilai yang di bawah ini N1 tambah N2 kurangi 2 hasilnya 28. Kemudian yang ketiga ini yang 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, kita cari sekalian. 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, di sini sama dengan 1 dibagi N1 banyaknya data yaitu 15. Ditambah N2. N2 yaitu banyak data juga 15. Sehingga hasilnya 0,1333. Baik Bapak Ibu, sampai tahap ini monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Monggo Bapak Ibu, kalau sampai tahap ini kalau ada pertanyaan. Belum ada? Pak, minta tolong diulangi yang N1 kurang varian saya tadi ketinggalan, Pak. Yang ini, Bu? Ya, Pak. Yang N1 kurang 1 kali varian, ya? Ya. Oke, baik. Kita ulangi lagi, mungkin dari awal di sini saya delete dulu. Untuk yang ini Angel kali temen, Pak. angel temen. Mau saya ulang mulai dari mana? Biar nggak angel teman. Dari atas, Pak, rata-rata aja, Pak. Tadi, Pak, rata-rata. Allahu Akbar. Berarti average, rata-rata ke average, Bu. Ulangi aja dari awal. Ini Ya, sudah Pak. Ulangi, Oke. palangone diulang, jadi mudeng barang. Ya, Maklum, Pak Aryo. PTS. Ujian kayaknya bijirin mau iki. Orang Tenang, begini Bu. 100. Nanti ada ujian. Enggak usah Take home. ujian, Pak lah. Take home dikerjakan di rumah masing-masing aja. Aduh, Pak. Iki udah kayak bulune pegawai, Pak. Aduh. Oke, Ya sudah saya di rumah Pak ulang Aryo lagi, aja Ge. saya ngerjakannya. Aduh, Baik. repot. Saya ulang lagi, Ge. Dari awal di sini bahwa
kita punya data di sini, ada kelas Yeay. A, kelas B. Nah, yang membedakan antara yang tidak berpasangan dengan yang berpasangan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau yang berpasangan itu kita melihat di dalam satu kelas di mana saat kita sebelum memberikan perlakuan, kita berikan tes terlebih dahulu atau istilahnya pretest. Kemudian setelah kita beri perlakuan, nanti kita beri post-test. Nah, nanti di situ kan kita bisa lihat apakah rata-rata data yang sebelum perlakuan, artinya dengan model yang kita lakukan itu, pembelajarannya, dengan sesudah itu ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Nah, kalau yang tidak berpasangan di sini, kita melihatnya lebih dari satu kelas. Misalkan saya contohkan di sini ada 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Nah, maka ini kelasnya saling bebas. Kalau yang berpasangan masih dalam satu kelas, kita bisa melihat pretest, post-testnya. Nah, kalau di sini kita melihat rata-rata tiap kelasnya. Di sini saya contohkan kelas A dan kelas B. Apakah nanti kelas A dan kelas B ada perbedaan rata-ratanya atau tidak? Nah, untuk menghitung ini kita gunakan rumus T hitung. Ya, walaupun ada beberapa rumus yang lain, tapi saya gunakan T hitung yang lebih sederhana, lebih mudah. Nah, di mana rumusnya di sini yaitu sudah saya tuliskan T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar, di mana X1 bar itu rata-rata data yang pertama, artinya kalau pada contoh itu rata-rata kelas A di sini. Kemudian X2 bar, berarti di sini rata-rata data yang kedua. Kalau yang saya contohkan di sini yaitu kelas B. Nah, maka kita bisa cari dulu rata-ratanya. Mari menggunakan cara manual ataupun menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Excel. Kalau cara manual berarti kita menjumlahkan dulu semuanya 40 tambah 70 tambah 80 sampai data terakhir yaitu 50 dibagi banyak data yaitu 15. Kita kalau manual. Tapi kalau menggunakan Excel tinggal Bapak Ibu ketik average kurung buka, datanya kita sort semuanya dari 1 sampai 15 kurung tutup, nanti langsung akan muncul tanpa menghitung. Itu untuk rata-rata. Kemudian dibagi dengan akar di sini N1 kurangi 1 kali S1 kuadrat. Artinya N1 itu banyaknya data di kelas A, contoh saya ini, dikurangi 1 kali S1 kuadrat itu varian, berarti varian kelas A. Ditambah N2 berarti banyak data kelas B dikurangi 1 kali varian kelas B atau S2 kuadrat di sini saya tulisnya. Dibagi N1 berarti banyak data kelas A yaitu 15 di sini ditambah N2 yaitu banyaknya data kelas B yang jumlahnya kebetulan sama 15, jadi jumlahnya bisa berbeda nggih. Bisa 15, bisa 13, bisa 10 nanti. Dikurangi 2. Kemudian kita kalikan dengan 1 per N1. N1 banyak data dari kelas A yaitu 15 ditambah 1 per N2. N2 yaitu banyak data dari kelas B. Kebetulan di sini yaitu juga 15. Ini untuk rumus mencarinya. Nah, kita akan mencari cara manual dulu, baru nanti secara data analisisnya, cara yang lebih mudah, biar nanti Bapak Ibu di sini mengetahui algoritmanya atau langkah-langkahnya. Oh, seperti itu langkah-langkahnya. Yang pertama di sini Bapak Ibu kita bisa menyusun uji hipotesisnya terlebih dahulu, karena kita di sini fokusnya pada uji kesamaan rata-rata. Maka di sini kita bisa tuliskan HO atau H0 yaitu mu1 sama dengan mu2. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata antara kelas A dan kelas B. Kemudian HA-nya atau alternatifnya berarti mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya terdapat perbedaan rata-rata antara kelas A dan kelas B. Nah, di sini Bapak Ibu kita menggunakan uji dua pihak. Nah, kenapa uji dua pihak? Karena di sini kita menggunakan dua pihak karena kita akan menguji kesamaan rata-rata. Beda kalau kita akan menguji
satu pihak, artinya kita akan mencari mana yang paling baik antara kelas A dan B, atau yang mana yang paling kurang antara kelas A dan kelas B, kita gunakan uji satu pihak. Karena di sini kita masih fokus di uji sama rata-rata, maka kita gunakan uji dua pihak. Nah, untuk taraf nyatanya atau signifikansinya, yaitu kita ambilkan alfanya 5% atau 0,05, karena lazimnya kita menggunakan 5%, walaupun belum ada ketentuan harus dan wajib menggunakan 5%. Kemudian langkah ketiga, ya dan di sana aja. Kemudian ketiga, menentukan kriteria penolakan atau penerimaan H0 atau HO. Di sini terima HO apabila T hitung itu di antara min T tabel sampai T tabel. Tadi sudah saya gambarkan secara distribusi normalnya di sini. Nah, di sini misalkan min T tabel, di sini plus T tabel. Nah, daerah penerimaan H0 yaitu ada di sini di antara min T tabel dan T tabel yang saya lingkari ini. Nah, daerah penolakannya yaitu di yang saya arahkan di sini, di sebelah kiri juga sama. Ini juga daerah tolak A0. Nah, ini untuk cara kurvanya kalau kita melihat lebih mudahnya di sini. Nah, maka di sini T hitung itu di antara min T tabel sampai T tabel. Nah, kemudian langkah keempat kita akan menghitung T hitungnya. Nah, untuk menghitung T hitungnya biar lebih mudah, kita bisa urai satu per satu. Yang pertama, kalau kita melihat rumus T hitung di sini, yaitu X1 bar kurangi X2 bar. Artinya rata-rata hitung kelas A dikurangi rata-rata hitung kelas B. Nah, kita cari rata-rata dulu. Nah, di sini rata-rata kita bisa dengan dua cara. Oke, tadi ada dua cara untuk mencari rata-ratanya. Yang pertama, kita gunakan fasilitas yang ada di Excel. Jadi dengan cara sama dengan average. Nah, ini kita cari datanya, yaitu kelas A dari awal sampai akhir di sini. Di tempat saya C3 sampai C17. Setelah ini baru kita enter sama dengan 66,66. Nah, coba kita mencari cara manual sama dengan berarti zoom. Nah, kita jumlahkan semua data kelas A di sini. Kemudian dibagi banyak data itu 15. Hasilnya sama. Jadi baik cara manual atau kita gunakan fungsi yang ada di Excel. Nah, saya lebih cenderung menggunakan fungsi di Excel karena lebih praktis, lebih mudah nantinya. Kemudian untuk kelas B, rata-ratanya dengan cara yang sama dengan average. Nah, kita cari di kelas B-nya. Berarti kita mulai dari data yang pertama di kelas B, kita tarik sampai data terakhir, yaitu data ke-15. Tutup. Nah, kalau kita cari secara manual juga sama dengan jumlahkan semuanya datanya dibagi 15. Hasilnya sama. Jadi mau baik secara manual ataupun secara fungsi yang ada di Excel itu sama saja. Ini untuk mencari rata-rata. Kemudian Bapak Ibu untuk mencari varian, jadi di sini sama dengan var kurung buka. Nah, ini data yang pertama yaitu yang ini kelas A nggih. Tarik garis. Nah, di tempat saya C3 sampai C17. Kita enter. Dengan cara yang sama juga kelas B sama dengan var dari data yang pertama tarik
ke bawah sampai detik ke-15. Kita enter. Nah, ini hasil varian yang kedua. Baik Bapak Ibu, sampai sini dulu bagaimana? Sudah punya gambaran? Sudah mulai tambah pusing? Alhamdulillah Pak sudah Pak. Sama Pak. Alhamdulillah, sudah mulai pusing. Sudah Pas mulai gini, sama, pas Pak. gini ngerti Pak, tapi nanti kalau garap sendiri nggak bisa. Sekarang bisa di sini Pak penelitiannya Pak. Oke, kata Pemarno jangan digarap sendiri. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu kita akan mencari DK-nya atau derajat kebebasan atau degree of freedom. Jadi di tabel kalau Bapak Ibu melihat itu ada yang tertulis DK, ada yang tertulis DF. Artinya sama di situ nggih. Nah, untuk mencarinya di sini kita gunakan N1 tambah N2. Nah, N1 ini banyak data yang pertama atau kelas A, N2 itu banyak data kelas ke-2 atau kelas B dalam hal ini. Atau saya ganti saya biar lebih mempermudah memahaminya. Ini NA berarti banyak data kelas A, NB banyak data kelas B. Nah, berarti di sini sama dengan banyak data kelas A di sini yaitu ada 15. Kemudian ditambah banyak data kelas B juga ada 15 dikurangi 2. Nah, maka sama dengan 28. Kemudian kita mencari yang pertama yaitu selisih rata-rata ini. X1 bar dikurangi X2 bar. Maka di sini rata-rata sudah kita peroleh, rata-rata kelas A dan rata-rata kelas B di sini. Maka di sini sama dengan selisih yang kelas A dikurangi kelas yang B. Kita dapatkan nilainya 9. Saya beri blok kuning biar membedakan. Nah, ini 9 selisih rata-ratanya atau yang atas ini. Kemudian kita mencari yang penyebutnya, yaitu akar N1 dikurangi 1 kali S1 kuadrat atau varian yang pertama. Dalam hal ini berarti varian yang kelas A, ditambah N2 dikurangi 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurangi 2. Nah, kita cari satu persatu. Yang pertama cari N1 dikurangi 1 kali S1 kuadrat. Artinya NA dikurangi 1 dikali varian yang pertama atau kelas A di sini. Berarti sama dengan banyaknya data, kita kurung karena ada perkalian dan pengurangan, ada dua operasi yang berbeda. Berarti NA yaitu 15, kita lihat di sini jumlah banyak data yaitu ada 15 dikurangi 1 kali. Nah, varian A. Nah, varian A tadi yang ini Bapak Ibu sudah kita peroleh. Setelah itu kita enter. Kita peroleh hasilnya. Untuk yang NA-1 kali varian A yang ini yang pertama. Kemudian ditambahkan dengan N2 kurangi 1 kali S2 kuadrat. Nah, ini berarti kita akan mencari di kelas B. Berarti N2 ini sama dengan NB. Nah, ini saya ganti saja. NB dikurangi 1 kali varian yang kedua, yaitu varian B. Sehingga sama dengan cara yang sama, buka NB yaitu kebetulan di sini sama 15. Jadi Bapak Ibu datanya mungkin bisa berbeda antara kelas A dan kelas B. Mungkin kelas A 15, kelas B mungkin 13 atau sebaliknya. Dikurangi 1 kali varian yang B yaitu yang ini. Di tempat saya yaitu H16 letaknya. Kita peroleh datanya. Kemudian setelah itu ini dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. N1 itu kelas A, N2 kelas B. Sehingga bisa saya tuliskan di sini NA NB dikurangi 2. Di mana kita ketahui bahwa NA banyak data 15
ditambah NB juga 15 dikurangi 2. Kita peroleh 28. Kemudian yang terakhir di sini, kita butuhkan data 1/N1 ditambah 1/N2, di mana N1 yaitu data kelas A, N2 data kelas B. Jadi saya rubah aja biar lebih mudah. Nah, maka di sini sama dengan 1 dibagi NA, NA itu banyak data kelas A yaitu 15, ditambah 1 dibagi NB yaitu banyak data kelas B yaitu sama di sini 15. Maka kita peroleh datanya 0,1333. 1/15. J. Sampai sini dulu pripun? 15. Lumayan. Lumayan nggih, ya, lumayan pusing. Baik Bapak Ibu, kalau ini sudah kita peroleh datanya, tinggal kita akan memasukkan yang diminta di sini nggih. Nah, atau mungkin supaya lebih cenderung lebih itu kita lebih detailkan lagi nggih. Nah, Soalnya tinggal mengikuti jenengan bisa, Pak. kita detailkan lagi saja biar Bapak Ibu lebih mudah. Nah, kita pertama cari dulu nggih. N1 kurangi 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 kurangi 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah, atau kita cari ini dulu, berarti oke, kita cari N1 ini dibagi NA tambah NB kurangi 2. Oke, kita cari data yang bawah ini, Bapak Ibu. Berarti di sini sama dengan yaitu N1 kurangi 1 kali S1 kuadrat, berarti ini Bapak Ibu, NA min 1 kali varian A ditambah yang kedua di sini NB kurangi 1 kali varian B di sini nggih. Kita kurung karena ada pembagian. Kita bagi N1 plus N2 dikurangi 2, di mana N1 yaitu NA, N2 yaitu NB, yaitu 28 di sini nggih. Nah, kita peroleh datanya yaitu 133. Ini saya beri tanda kuning biar jelas. Terus ini juga sama. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu dengan memasukkan rumus-rumus yang ada, yaitu selisih, yaitu sudah kita cari di sini selisih rata-rata. Kemudian penyebutnya di sini juga sudah kita cari atau kita langsung saja cari Bapak Ibu. Di sini kita langsung cari ini Bapak Ibu nggih. N1 kurangi 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 kurangi 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 kurangi 2 kali 1/N1 ditambah 1/N2. Nanti biar tinggal kita gunakan. Di sini
Saya tulis saja penyebut biar nggak terlalu panjang ya. Ini penyebutnya. Berarti sama dengan hasil penjumlahan ini tadi Bapak Ibu yang ini ya. Nah, dikali karena di sini dikali 1/N1 plus 1/N2 yaitu di sini 1/NA ditambah 1/NB. Nah, sama dengan kita peroleh hasil ini. Ini yang kita gunakan nanti Bapak Ibu. Nah, mari kita langsung masuk ke T hitungnya. Berarti T hitung sama dengan selisih dari kelas A dan kelas B tadi sudah kita cari yaitu 9 dibagi akar kuadrat dari N1 min 1 kali S1 kuadrat tambah N2 kurangi 1 kali S2 kuadrat bagi N1 tambah N2 dikurangi 2 kali 1/N1 tambah 1/N2. Berarti di sini tadi sudah kita cari penyebut ini nggih. Cuman belum kita akarkan, kita tuliskan SQRT artinya squash artinya akar dari nggih. Di sini yaitu 17,7 sekian atau G4. Sehingga kita enter, kita peroleh min 2,1313644581 atau mungkin diperkecil, dibulatkan juga bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk mencari tabelnya, Bapak Ibu bisa manfaatkan fasilitas yang ada di Excel atau bisa melihat tabel. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya contohkan menggunakan tabel dan Excel. Nah, ini kita gunakan Excel saja Bapak Ibu. Sama dengan kalau untuk CT, TINF, T-inverse artinya nggih. Nah, di sini Bapak Ibu ada probability dan degree of freedom. Nah, probability di sini yaitu tadi Bapak Ibu signifikansinya yaitu 0,05 nggih. Saya tuliskan 0,05. Nah, di sini Bapak Ibu untuk di Excel mungkin di tempat saya ataupun di tempat Bapak Ibu ada yang berbeda. Di tempat saya menggunakan koma, tapi di tempat Bapak Ibu mungkin menggunakan titik ya. Karena settingan dari masing-masing Excel-nya. Nah, kemudian setelah kita tuliskan signifikansinya, kemudian kita tuliskan degree of freedom-nya. Tadi sudah kita cari nggih, degree of freedom-nya. Ini DK-nya nggih, atau DF-nya tadi yaitu 28 datanya. Artinya dari NA tambah NB kurangi 2. Kita tulis 28. Kemudian kita tutup. Jadi sekali lagi sama dengan T-inverse itu T-inverse. Kemudian probability 0,5 atau alfanya, titik koma, jumlah data tadi yang NA tambah NB atau jumlah data kelas, banyak data kelas A ditambah banyak data kelas B dikurangi dengan 2. Nah, maka hasilnya 2,04. Nah, di sini kita bisa lihat secara grafiknya, nggih. Kita lihat bersama-sama grafiknya biar lebih jelas. Nah, misalkan di sini T-tabelnya 2,04. Nah, misalkan di sini min 2,04. Di sini 2,04. Nah, kita lihat min 2,13 letaknya di mana. Nah, kita lihat sendiri di sini, letaknya ada di sini. Okay. Artinya dia ada di daerah penolakan H0 atau tolak H0. Oke, karena dia menolak H0, kita kembali ke hipotesis. Karena ditolak, berarti yang diterima HA. Sehingga terdapat perbedaan rata-rata antara kelas A dan kelas B. Nah, cara data kita bisa melihat kelas A 66,6, di kelas B 75,6. Itu kalau kita secara manual, Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah mulai pusing? Baik, Bapak. Nah, sekarang kita mencoba secara praktisnya menggunakan data analysis yang sudah kita praktekkan bersama-sama, di awal-awal sudah kita instalasi semua. Nah, kita bisa klik data di sini, Bapak Ibu. Data, kemudian kita pilih data analysis nanti. Oke, sebelum kita ke data analysis, silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu.
Bagaimana? Lanjut dulu. Lanjut. Siap, semangat Bapak Ibu. Semangat ngumpet Pak. Semangat, Pak. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, kita coba dengan cara praktisnya yang disediakan oleh Excel juga. Ini Bapak Ibu, kita klik data, kemudian kita klik data analyze. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu, sama mungkin sudah pernah kita praktekkan. Kemudian kita di sini pilih yang tes, karena di sini kita membandingkan dua persamaan, kita gunakan di sini test to sample equal variance. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, data variabel 1 rank ini kita masukkan data yang kelas A. Kita blok mulai dari labelnya Bapak Ibu, kelas A ini. Kemudian untuk variabel 2 atau ranknya di sini, yaitu berarti kelas B atau kelas yang kedua, kita blok mulai dari atas yang kelas B ini, karena sebagai label nanti supaya ada keterangannya. Nah, di sini hipotesis mean difference-nya kita anggap aja 0 aja, tidak ada. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu kita klik label di sini. Nah, kenapa klik label di sini? Label ini tujuannya untuk menunjukkan kelas A, kelas B ini. Tadi kan kita sudah ambil mulai dari atas tulisan kelas A ini, artinya biar terlihat. Kemudian alfanya di sini 0,05 yang sudah kita ambilkan ini, 0,05. Nah, kemudian nanti di sini untuk outputnya, Bapak Ibu bisa milih sesuai dengan selera Bapak Ibu. Di sini ada output rank. Kalau kita di sini ingin melihat hasilnya di dalam satu sheet ini. Yang kedua ada new worksheet play, artinya akan melihat di sheet yang baru atau new workbook. Nah, artinya Bapak Ibu akan melihat di file baru, file Excel yang baru. Nah, di sini kalau saya lebih suka di output rank di sini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau di output rank ini hasilnya bisa kita lihat di dalam satu laman ini. Nah, saya pilih output rank, kemudian kita pilih ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, sampai langkah ini bagaimana Bapak Ibu? Sudah sampai langkah ini Bapak Ibu? Pak Aryo. J? Pak Aryo. J, Bu Erva? Pak Aryo. G? Pak, itu kalau bentuk grafiknya itu pasti ada minus atau kadang enggak, Pak? Itu kan mesti minus, itu kayak bentuk grafiknya itu tergantung datanya atau pasti min ini Pak, yang itu data yang min datanya, itu. Bu. Oh, berarti belum tentu bentuk grafiknya itu ya seperti itu. Jadi minus ini bukan berarti nilainya minus, Bu, tapi letaknya di sebelah kiri. Oh, gitu. Jadi saya kembali lagi ke ini dulu Ya. Jadi di sini min ini Bapak Ibu bukan berarti dia nilainya negatif, karena kita lihat misalkan di sini saya beri garis tengah, aduh mencong. Dari data tolak itu berarti perbedaan tadi itu ya Pak ya? Jadi ini Bapak yang data di atas itu. Ini kan mu sama dengan 0. Artinya ini di sebelah kanan mu dan di sebelah kiri mu. Nah, min ini Bapak Ibu artinya dia terletak di sebelah kiri. Kalau yang plus nanti dia terletak di sebelah kanan. Makanya pada pertemuan keberapa kan saya sudah menunjukkan di tabel, saya pernah contohkan tabel itu ada yang negatif, ada yang positif, juga ada yang dua pihak, ada satu pihak. Nah, kenapa di sini min? Karena perhitungan ini dan min ini bukan berarti nilai negatif, tapi letaknya Bapak Ibu di sini. Letaknya ada di sebelah kiri dari mu sama dengan 0. Karena data normal kan dia, misalkan saya tuliskan di sini, ini n itu normal, itu mendekati 0,1, di mana 0 yaitu mu, 1 yaitu sigmanya atau teman bakunya yang dulu saya sampaikan di sini, nilai sigmanya sama dengan 1, artinya dari paling kiri sampai kanan, sehingga kalau terbagi 2 di sini ada 0,5. Dulu yang pernah saya sampaikan
waktu membahas tentang distribusi normal. Iya, nilainya Jadi, kan standarnya 0,5 itu. J. Gitu, nggih. Gimana? Sudah ada gambaran, nggih? Nggih. Baik, kita lanjut di data analysis, nggih. Ini cara praktisnya nggih lebih mudah. Tadi saya manualnya, sengaja saya ada manual dengan bantuan Excel dan cara praktisnya. Nanti kita juga kenalkan kalau Bapak Ibu sudah semuanya menginstal SPSS, kita akan coba menggunakan SPSS nanti. Nah, ini Bapak Ibu datanya. Nah, tadi outputnya saya ambilkan di file ini, misalkan ini di sini Bapak Ibu saya artinya ingin melihat di file yang sama di sini, tinggal oke. Nah, nanti secara otomatis sudah muncul rata-ratanya berapa, kemudian nanti variannya berapa, muncul juga nanti data-datanya. Nah, kita lihat di sini rata-ratanya yaitu sama, di sini 6. Coba kita copy. Nah, rata-ratanya di sini sama ya, 66. Nah, sama untuk kelas A dan kelas B. Kemudian kita bisa lihat variannya. Variannya juga sama Bapak Ibu. Kita lihat ya. Ini yang saya blok kuning dari hasil data analysis. Ini sama ya. Jumlahnya masing-masing 15. Artinya banyak datanya gitu. Kelas A ada 15, kelas B 15, hingga DF-nya ada 28. Jadi ini sama gitu, 28 DF-nya. Nah, kemudian di sini T statistiknya Bapak Ibu. Nah, ini T hitungnya. Hasilnya sama. Kemudian untuk T tabelnya juga hasilnya sama. Nah, ini kita lihat. Nah, Bapak Ibu di sini untuk T tabel kalau kita menggunakan dua pihak, gunakan T critical to tile di sini. Tapi kalau nanti Bapak Ibu akan menggunakan uji satu pihak, artinya uji satu pihak itu yang kurang dari atau lebih dari, kita ambilkan datanya ini. T critical one tile, artinya satu sampel. Yang sudah pernah saya contohkan di tabel dulu, di tabel pernah saya contohkan di situ ada yang satu pihak, ada yang dua pihak untuk melihat datanya. Jadi ini saya beri keterangan. Ini untuk yang uji satu pihak. Yang bawah di sini untuk uji dua pihak. Jadi kita ambilkan karena tadi kita menggunakan uji dua pihak di sini, karena melihat kesamaan rata-ratanya ada perbedaan atau tidak, maka kita gunakan uji dua pihak. Nah, kita lihat hasilnya antara secara manual ataupun cara perhitungan praktis itu hasilnya sama, tidak jauh berbeda. Hanya terpaut di sini kan 0,000 sekian di 048,407 masih sama, belum ada perbedaan. Jadi artinya baik kita menggunakan cara manual dengan bantuan Excel, dengan cara praktisnya itu sama hasilnya. Kalau kita cara manual yang benar-benar manual akan lebih lama lagi. Jadi ini kenapa saya kenalkan menggunakan Excel terlebih dahulu, karena di Excel kita bisa lakukan cara manualnya, paling tidak Bapak Ibu punya gambaran langkah-langkahnya seperti ini, mulai dari uji hipotesis, taraf nyata, menentukan. Nah, paling tidak Bapak Ibu bisa mengetahui langkah-langkahnya. Kalau kita langsung di sini, yang sudah saya merah ini, nanti Bapak Ibu akan bingung langkah-langkahnya, walaupun hasilnya sama, sudah ada semuanya. Cuma nanti untuk langkah-langkah paling tidak punya gambaran. Nanti di SPSS juga hampir sama dengan ini, Bapak Ibu, kita membaca outputnya. Gitu. Di SPSS malah lebih sederhana lagi, teman untuk baca outputnya lebih sedikit perlu pemahaman untuk SPSS nantinya. Saya kira itu Bapak Ibu terkait uji kesamaan dua rata-rata yang tidak berpasangan. Saya kira perbedaannya di datanya Bapak Ibu, yang berpasangan itu berarti pada satu kelas, kemudian kalau tidak berpasangan lebih dari satu kelas. Bagaimana Bapak Ibu, sudah mulai pusing?
Lumayan. Pusing 7 keliling, Pak. Pak, ini Pak ya mau sharing aja dulu Pak. Nggih. Terkait dengan ya Pak, ini terkait dengan ini loh apa perbandingan uji hipotesis ini ya Pak ya. Kalau kita di PK lah PAUD seperti itu kan biasanya penilaian kita dengan narasi, kemudian BSH bisa saudara belum muncul dan lain sebagainya. Berarti nanti yang penilaian seperti itu harus dibentuk angkakan ya Pak ya. Ji Bu. Misalnya contohnya pripun Ibu? Oke, misalkan kan saya mau membandingkan kelompok A karena usia saya itu 4 sampai 5 tahun kan itu pada kelompok A. Berarti yang mau saya bandingkan adalah kelompok kelas A1 dan kelas A2 yang jumlahnya tentu saja berbeda. Kelompok A itu ada 16, kelompok A1 ada 16, kelompok A2 itu ada 20. Tidak seperti ini kan sama ya Pak ya, kelas A dan kelas B kan 15. Ini nanti kan berarti urutannya itu sama, tetap seperti ini ya Pak ya. Tetapi untuk penilaiannya lah itu yang harus dirubah seperti itu ya Pak ya. Kita harus berarti memberikan keterangan misalkan belum muncul BM itu penilaiannya skornya mungkin antara taruhlah sampai 50 belum muncul. Oh belum muncul ya, belum muncul sampai 50 harus berarti kan 50. Kemudian yang mulai muncul berarti 60 gitu Bun. Kemudian yang bisa sesuai harapan 80. BSB bisa sangat baik artinya berarti 100 gitu ya. Berarti harus diangkakan dikasih skor seperti itu dulu ya Pak ya. Dan dikasih keterangan itu Pak. Iya Bu. Jadi bisa dikuantitatifkan dulu. Artinya data-data dari data yang ada di lapangan. Kan nanti Bu Erva pripun? 50, 60, 70, 80 gitu Pak Bun. Iya ya seperti itu Pak ya. Berarti harus 50 terusan sampai 60. 60 itu 5, 66 sampai 75, 75 sampai 95. 95 sampai 100. Kan ya monggo kalau itu kan misalkan rank kayak gitu. Iya, rank seperti itu penilaian kan sesuai dengan kadang tidak rata-ratanya itu menyesuaikan saja, nggih. Nggih. Kita ambil secara umum saja Ibu ya. Iya, secara umum seperti itu. 50 sampai 60, 60, 70, 80 sampai 100 seperti itu. Ya. Dibulatkan aja biar mudah lah seperti itu. Nggih, biar mudah seperti itu sih, memudahkan. Oke, berarti kita nanti seperti itu. Nah, kalau untuk perhitungannya misalkan kayak variannya berarti disesuaikan dengan jumlah masing-masing anak istilah anggota ya Pak ya? Iya. Jadi di sini Bu, misalkan kelas A dengan kelas B jumlahnya berbeda itu enggak apa-apa Bu. Misalkan kelas A tadi 20, kelas B 15 pun enggak masalah. Ya, makanya tadi di sini muncul nggih NA tambah NB artinya banyak data di kelas A itu berapa, misalkan 20, di kelas B misalkan 15, itu enggak apa-apa Bu. Nanti kan akan muncul juga nilainya dari tabel itu sendiri. Yang penting rumusnya kan ini gitu ya Pak ya, sudah jelas ya. rumusnya sama nggih. Jadi misalkan saya ingin melihat kemampuan siswa tinggi sedang rendah. Nah, itu kan masih bersifat umum. Maka saya bisa kategorikan yang kemampuan rendah misalkan dari nilai 0 sampai misalkan 50 atau 60, sedang misalkan 61 sampai 85, kemudian tinggi 86 sampai 100 misalkan itu. Ini saya kategorikan sendiri. Atau misalkan aktif bertanya kan masing-masing juga punya pandangan sendiri-sendiri. Nah, mungkin saya bisa rubrikan, misalkan bertanya sekali, nggak pernah bertanya 0, 1, bertanya sekali 2, bertanya 2 kali 3, bertanya 3 kali 4, lebih dari kali 5, misalkan itu. Ini contoh misalkan itu kan yang dari kejadian yang ada di kelas, yang kita mungkin angkakan, kita kuantitatifkan. Tentunya di sini perlu seperti yang Bu Erva sampaikan tadi, artinya perlu kita mengkategorikan terlebih dahulu untuk nilai-nilainya. Seperti itu, Bu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu?
Pak Aryo, berarti itu misalkan untuk kita kalau yang diamati hanya satu kelas gitu, toh itu enggak ada perbandingan, itu datanya gimana Pak nanti Pak? Nanti menggunakan ini Bu, uji kesamaan berpasangan. Jadi kita bisa memberikan tes terlebih dahulu di awal Ibu sebelum kita beri perlakuan itu seperti Oh, apa. pretest itu berarti. Pretest. Oh, gitu, Kemudian pretest setelah post kita test. beri perlakuan dengan media atau dengan modul pelajaran apa, kemudian setelah itu kita berikan Post tes test. akhir prosesnya Nanti ada perbedaan nggak antara awal dengan akhir? Oh, berarti datanya pakai itu. Berarti data sebelum, data seperti ini, data sebelum dan data sudah gitu. Pak ngitung kok harus, kalau pakai statistik kok rumit ya Pak ya? Kalau pakai kalkulator aja gitu, rata-rata kelas gitu kan sudah bisa ditebak jumlah kali bagi anak gitu. Bisa sih Pak. Betul, ilmiah berarti Bu. Iya, seperti itu. Leres, cuman karena tuntutan pemerintah itu secara ilmiah harus empiris, prosesnya harus jelas. Ya, memang. Seperti ini. Ini kan pembuktiannya ya Pak ya, pembuktiannya kan di sini. Pak, non sewu nih Pak, bertanya lagi nih Pak. Monggo Bu. Karena punya saya itu tadinya kan eksperimen, sudah ada perbandingan seperti ini, namun Halo. Kendala sinyal mungkin, Pak. Kendala sinyal mungkin, nggih. Kalau yang mau saya tanyakan ini, Pak. Tadi kan Bapak yang efektifnya, yang singkatnya itu kan tadi data ya? Klik data. Nggih, analyze. Terus? Data analyze. Analyze-nya. Bagian analyze. Nggih, data analyze ini. Ini banyak pilihan. Oh, itu ya. Kemarin kan kita sudah mencoba uji homogenitas, normalitas, kan sudah semuanya. Artinya kita bermain di sini untuk yang cara praktisnya. Cara praktisnya lagi. Berarti di situ sudah tertuang semua ya Pak, tinggal kita pilih maunya yang mana. Makanya di sini kan saya sampaikan dulu cara manualnya, kemudian cara praktisnya biar nanti Bapak Ibu punya gambaran proses seperti ini, sehingga nanti saat karena nanti kalau saya sampaikan hanya yang praktis saja, nanti Bapak Ibu tidak dapat apa-apa, Tidak mau mikir berarti. Bukannya gitu, artinya biar punya gambaran. Oh, ini dari mana? Sehingga kalau misalkan seandainya ujian pun muncul pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu paling punya gambaran. Ada ujian juga toh Pak? Ujian tesis? Pak Aryo, jangan Pak ya. Kalau ujian tesisnya Bu, maksudnya. Pakai ini Pak. Mohon maaf Pak, nanti kalau jenengan ikut dalam uji tesis kita, jangan ditanyakan yang seperti ini Pak. Bingung nanti kita tanya. Ya, pulung. Nggak bisa jawab. Santai kan tetap kita arahkan nanti. Kita setelkan saja apa videonya Pak Aryo. Itu jawaban kita Pak. Paling nggak punya gambaran. Kalau ada PR di rumah, kita garapnya di rumah Pak Aryo, ngono lho Mbak maksudnya. Siap. Saya. Pak, satu lagi Pak. Tadi kan untuk mencari rata-rata itu kan pakainya average ya. Terus untuk pembagiannya gimana Pak? Tadi kan biar langsung dibagi semua jumlah rata-rata. Oh, yang cara manualnya yang contohnya yang tadi kelas A itu kan 6 berapa itu. Terus untuk rata-ratanya pembagiannya gimana Pak tadi Pak? Maaf. Oh, jadi kalau untuk cara manualnya untuk mencari rumus rata itu semua data ini 40 tambah 70 tambah 80 tambah 75 sampai data terakhir tambah 50 dibagi banyak data yaitu di sini 15. Jadi cara manualnya sama dengan misalkan 40 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 75 ditambah 75 juga. Berarti sampai bawah itu. Atau langsung langsung ditarik ke bawah juga bisa. Langsung ditarik sampai bawah. Terus untuk itunya pembagiannya? Untuk pembagiannya tinggal dibagi aja Bu. Misalkan di sini ya saya gunakan yang Zoom saja.
Sum sama dengan, misalkan yang kelas A dulu. Nah, ini kan penjumlahan. Dibagi, di sini banyak data itu ada 15. Jadi bagi 15. Oh, langsung kayak gitu. Terus enter. Sama. Tadi kalau 40 tambah 70 tambah 8 sampai tambah 50 dibaginya 15. Sama dengan nanti sama. Oh, nggih, Pak, nggih. Itu yang manualnya, nggih. Kalau kita kan gunakan Average itu supaya lebih mempermudah, nggih. Iya, iya. Ya, terima kasih, Bapak. Nggih, sami-sami. Monggo ada lagi Bapak Ibu? Bu Puput. Biasanya Bu Puput, Pak. Oh. Sekarang Bu Erva nggak apa-apa sih. Saya sudah tanya kok. Saya biasa japri sama Pak Aryo. Pak Aryo malu jadinya Pak ya. Emak-emak Pak lah, santai aja Pak. Santai mau nih Bu. Nanti kalau kurang paham bisa japri ya Pak? Boleh, bisa, boleh. Ke rumah Pak Aryo juga boleh. Monggo. PSBB. Biasa modus. Baik Bapak Ibu, monggo kalau ada yang lain. Bapak Ibu untuk minggu depan karena teman-teman dari Prodi ada UTS dan UAS. PSBB ya Pak. Untuk minggu depan kita agendakan 2 pertemuan, satu secara jadwal biasa, dan satu nanti untuk UTS saja, tapi UTS-nya nanti kerjakan di rumah masing-masing. Nanti UTS-nya saya berikan soal sama seperti ini, ada data, kemudian nanti Bapak Ibu monggo bisa mengerjakan, direkam aja nggak apa-apa, nggak perlu ditulis, artinya menerangkan, misalkan mencari rata-rata yang berpasangan atau mungkin mencari homogenitas saja, misalkan, artinya nanti direkam saja, seperti itu saja, artinya sebagai pemenuhan tagihan dari Prodi, gitu, Jadi nanti minggu depan Senin, insya Allah saya share ke grup nanti sebuah data dan akan dicari apa. Nah nanti Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah pernah kita pelajari bersama. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Bentuknya rekaman, Pak. Iya, bentuknya rekaman saja, Bapak. Nanti bisa diunggah di YouTube ataupun di Google Drive, Nanti saya diberi linknya saja, Ya Pak Aryo yang rekam dulu, kita yang ngafal Pak. Nah, ini sudah direkam. Itu Pak, Ibu-ibu Pak. Mesti sudah setuju, Pak. Sangat setuju. Mengapa Pak mau menyebutkan average aja ndak bisa, miu sing kaya ngopo miu. Lah ini sekarang bisa, Bu. Bahasanya bahasa statistik itu ndak bisa, Pak, elek. Hari aja yang buat rekaman dulu, Pak, kita menghafal, Pak. Nanti saya buatkan itu aja Bu, datanya aja Bu, data yang sederhana saja nanti. Nah, monggo nanti Bapak Ibu bisa dicoba sendiri sebagai latihan saja. Nah, baik Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ingin disampaikan lagi, yang ditanyakan. Nanti untuk recordingnya, kalau sudah selesai rendering, insya Allah saya share juga. Pak, maaf, untuk UTS itu kelompok apa? Maaf Pak, kemarin yang hipermedia belum ya Pak ya, recordingnya? Belum saya share, nanti saya share, nanti saya ambil, harusnya sudah selesai recording. Beripun Ibu? Untuk ini kelompok apa individu, Pak? Kalau untuk UTS individu saja, Bu. Individu, nanti untuk mengerjakan bersama-sama monggo. Gitu. Tapi mengumpulkan individu, Karena sebagai laporan. Bentuknya video ya, Pak ya? Link saja. Bentuknya video atau rekaman itu? Rekaman. Rekaman video, Rekaman aja ya? Karena nanti sebagai tagihan saya kepada Prodi untuk melaporkan UTS dan Gimana Pak? Saya tadi hilang kontak Pak. Tugasnya apa Pak? Jadi nanti untuk minggu depan kita 2 kali pertemuan yang tetap muka secara online 1 kali, dan nanti yang satunya saya gunakan sebagai UTS. Nanti UTS-nya saya share aja ke grup. Nanti sama seperti yang saya terangkan ini juga, artinya ada data, kemudian nanti apakah mencari homogenitas atau mungkin mencari normalitas atau mencari kesamaan rata-rata atau mungkin varian. Nah, kemarin yang sudah pernah kita bahas. Artinya nanti datanya data sederhana saja. Nanti monggo Bapak Ibu mencoba untuk
menyelesaikan langkah-langkahnya seperti yang saya sampaikan, yang seperti yang kita pelajari bersama, nanti bentuknya rekaman. Dan nanti sebagai tagihan saya kepada Prodi. Oh, iya, Pak. Gitu, yang penting saya jangan kira banyak-banyak ya Pak ya. Enggak, paling sederhana. Paling misalkan uji normalitas saja misalkan, atau uji homogenis saja, atau mungkin samaan saja, gitu aja. Oh, ya Pak. Ini menjelaskan seperti tadi ya Pak ya. Ini apa rata-rata dari mana? Itu ya N1 plus N2 gitu ya. Oke. Coba dicoba nanti. Rekamannya Pak Aryo tadi dihafalke, Bu. Tadi rekamannya di-share ya Pak ya, buat ngafalke Pak. Nanti saya share. Saya yakin Bapak Ibu bisa. Semangat Bapak Ibu. Amin, amin. Tetap semangat. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang disampaikan? Oke, sementara cekap nanti insya Allah rekaman sudah rendering selesai. Insya Allah saya share seperti biasanya, termasuk Infomedia. Kemarin belum sempat saya cek karena kemarin sinyal di tempat saya kok agak itu, saya sudah sempat mendownloadnya tapi gagal. Nah, insya Allah hari ini saya download lagi. Semoga kalau berhasil nanti akan saya share langsung. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa kita pelajari di sore hari ini. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting ini. Dan nanti kita minggu depan lagi kita ada 2 kali pertemuan, satu secara tatap muka, satu yang sebagai UTS saja nanti. Nah, untuk waktu pengumpulannya nanti saya beri waktu 2 minggu, 2 minggu lama. Sehingga nanti saya bisa laporan juga ke Prodi terkait kegiatan UTS. Dan untuk yang UAS juga nanti ada sendiri juga untuk materi berikutnya. Saya kira insya Allah ini sebagai latihan saja, yang baca sebagai latihan UTS-nya. Saya yakin Bapak Ibu bisa. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat Pak. Semangat Mohon izin Bapak Ibu. Pak.